Kita akan membaca beberapa dasar firman untuk kita mempelajari tentang konsep tentang dosa. Setelah itu tentang hukuman Allah dan perubahan dunia. Yang pertama yaitu Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca bagian ini bersama-sama 1, 2, 3 iya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakanlah dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Yesaya 43 ayat 7 kita baca kembali 1, 2, 3 iya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi ya, manusia dikatakan di sini jelas, kuciptakan untuk kemuliaanku, kubentuk dan juga kujadikan. Jadi ada maksud, ada tujuan mengapa kita ada. Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Saya baca dan kita juga sama-sama membaca 1, 2, 3 iya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Roma 3 ayat 23 yang lebih tepat adalah karena semua orang telah berbuat dosa dan kekurangan kemuliaan Allah. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 kita akan baca kembali bagian ini 1, 2, 3 iya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jadi ada jurang pemisah antara Tuhan yang suci dengan kita manusia yang berdosa yang ada di dunia ini. Kita masuk dalam pendahuluan kita. Bagian yang pertama. Apa problem yang terbesar daripada dunia? Nah, saya langsung jawab dengan singkat, yaitu ketika manusia tidak sadar dirinya berdosa dan tidak butuh penebusan dosa. Nah, jadi di sini jelas ya. Problema yang terbesar daripada dunia bukan aspek ekonomi. Ya, problema yang terbesar daripada dunia bukan aspek karena manusia kehilangan kesejahteraannya. Dan problema manusia yang terbesar bukan karena ada ancaman daripada sakit penyakit, ancaman daripada peperangan, ancaman daripada orang-orang jahat. Tetapi problema yang terbesar ketika manusia tidak sadar dirinya orang berdosa. Dan yang kedua, sudah berdosa, merasa tidak butuh penebusan dosa. Nah, itu problem yang terbesar. Yang kedua, kejadian apa yang manusia tidak bisa prediksi dan tidak siap menghadapinya? Di sini saya katakan, yaitu hukuman Allah dan akibatnya. Jadi kadang-kadang kita bisa memprediksi secara ekonomi, kita bisa memprediksi secara nilai politik, kita bisa memprediksi dalam nilai daripada keamanan, kita bisa memprediksi daripada nilai kesehatan, sakit, dan lain-lain. Tetapi saudara, ada yang manusia tidak bisa prediksi, yaitu hukuman Allah. Karena dosa. Hukuman Allah dalam nilai kedaulatan Tuhan tidak ada yang bisa memprediksi. Bahkan manusia tidak bisa memprediksi akibat dari kemarahan Tuhan. Akibat daripada murka Tuhan. Akibat daripada keadilan Tuhan yang terjadi perubahan demi perubahan manusia tidak bisa prediksi. Sama seperti pandemi COVID-19. Tidak ada manusia yang bisa prediksi kapan ini berhenti. Kecuali kedaulatan Tuhan yang menyatakan. Nah, di sini kita melihat bagian yang kedua itu. Dan yang ketiga, pendahuluan kita latar belakang. Apa semua kejahatan, sakit, penderitaan, kesengsaraan manusia adalah ciptaan Tuhan. Di dalam satu perdebatan internet,
Banyak beberapa kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan COVID virus ini adalah ciptaan Tuhan. Ini adalah senjata Tuhan. Ini adalah alat Tuhan. Ini seperti malaikat maut memakai daripada COVID. Jadi COVID ciptaan Tuhan. Nah, nanti kita akan bahas, saudara. Supaya kita jelas bagaimana kita membangun satu konsep. Kalau ini memang ciptaan Tuhan, bagaimana nilai daripada kebebasan daripada Tuhan, dan bagaimana nilai di mana Tuhan menyerahkan dunia setelah jatuh dalam dosa, di mana Allah bisa mengizinkan, Allah bisa membiarkan daripada bagian itu. Kita masuk dalam pembahasan kita. Apa kata Alkitab tentang manusia dan kedudukannya di dunia? Nah, ini penting, Bapak Saudara. Nah, di dalam bagian ini kita melihat bahwa Allah mencipta malaikat. Dan malaikat ada dalam proses waktu jatuh dalam dosa karena mereka memberontak terhadap ketetapan Tuhan. Berontak dalam nilai kuasa Tuhan. Berontak dalam nilai daripada kesucian Tuhan. Dan di dalam kelompok pemberontakan itulah yang disebut, itulah kelompok daripada iblis dan setan. Ya. Kedua, kita melihat Allah itu mencipta. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 2, yang pertama itu alam. Jadi Tuhan tidak mencipta, bagian pertama adalah manusia yang dianggap paling berharga, the image of God. Tapi Tuhan mencipta segala alam dengan lengkap, ya, dengan isinya. Dan itu tercatat di dalam Kejadian 1 ayat 31, setelah dilihat semuanya baik, baru dikatakan Tuhan mencipta manusia. Ini luar biasa. Jadi di sini kita melihat walaupun alam dicipta oleh Tuhan dalam kesempurnaannya itu lebih ada, ternyata alam dicipta untuk dinikmati oleh manusia, untuk dikelola manusia, dan untuk dipelihara oleh manusia. Jadi manusia tidak boleh takut dengan alam. Karena alam ada di bawah dan manusia atas alam. Tapi setelah jatuh dalam dosa, nanti kita lihat ini bisa berbeda. Nah, jadi dalam bagian ini saudara kita lihat kenapa manusia menjadi sentral dalam ciptaan. Karena manusia the image of God Tuhan. Manusia refleksi Tuhan. Manusia diberikan mandat untuk melayani, mandat untuk kerja, mandat untuk punya nilai ketaatan. Jadi manusia ditugaskan bagaimana menyembah dan melayani Tuhan. Dan bagaimana manusia melalui alam mengelola dan menguasai bumi. Dalam konsep reform itu yang disebut namanya punya spirit mandat budaya. Nah, jadi dalam bagian inilah jelas saudara, kedudukan kita adalah berarti di mata Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan kita seperti biji mata Tuhan. Apa artinya? Kita dekat dengan Tuhan. Kita sangat berharga dengan Tuhan. Jadi kedudukan kita adalah kedudukan yang spesial. Nah, di sini kita akan mendalami lagi. Nah, jikalau kita melihat kedudukan kita spesial di mata Tuhan, kita dicipta untuk sebagai refleksi Tuhan, maka di sini kita melihat the image of God yang Tuhan berikan kepada kita. Ada keunikan. Keunikan yang pertama, kita memiliki satu pikiran, mind. Dan melalui pikiran inilah kita diajak untuk bisa mengerti tentang satu proses pengetahuan yang daripada Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang jahat. Dan pikiran inilah yang membedakan kita dengan ciptaan-ciptaan yang lain, dengan binatang dan yang lain-lain. Kedua, kita diberikan aspek righteousness. Ada nilai diakosune, ada nilai keadilan. Dalamnya kita bisa mengetahui akan standar tentang nilai kebijakan, tentang nilai keadilan. Ketiga, kita diberikan aspek kesucian. Jadi manusia dalam keagungannya adalah ketika manusia bisa sadar akan kehadiran Tuhan. Dan manusia bisa merefleksikan kesucian Tuhan dalam nilai ibadah. Sehingga manusia dalam aspek nilai holiness diberikan aspek nilai takut akan Tuhan. Jadi di dalam bagian inilah saudara, inilah keunikan kita. Kita diberikan aspek nilai akal budi. Kita diberikan satu aspek nilai keadilan. Kita diberikan aspek nilai kesucian.
Dan semua ini hanya ada dalam pribadi kita yang disebut adalah manusia. Binatang tidak ada. Sehingga tidak ada binatang yang bisa beribadah. Tidak ada binatang yang bisa merefleksikan hati yang takut akan Tuhan dengan nilai keagungan dan keteraturan. Hanya kita. Kedua, kita diberikan aspek nilai moralitas yang terkandung dalam nilai karakter of Christ. Jadi di dalam bagian ini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus mencipta kita. Mari kita mencipta manusia menurut gambar dan rupa kita. Tetapi dalam proses waktu, pola yang Tuhan akhirnya bentuk adalah kita harus serupa gambarnya dengan Kristus. Nah, di sini kita melihat betapa indahnya, betapa spesialnya, betapa kita memiliki kelebihan-kelebihan yang lain daripada binatang yang lain. Karena kita memang spesial di mata Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi Alkitab mencatat melalui Kejadian 3 ayat 19, Roma 3 ayat 23, Roma 5 ayat 12, Roma 6 ayat 23. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi seluruh the image of God kita rusak total. Kita rusak total, artinya seluruh the image of God kita, mind, righteousness, holiness, and character of Christ, semuanya rusak. Nah, di dalam bagian inilah saudara, kita melihat Alkitab memang mengatakan demikian. Ada beberapa teolog yang mengatakan pikiran tidak rusak. Jadi ini yang disebut namanya rusak sedikit. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan tidak ada manusia yang berakal budi. Jadi jikalau ada kelompok teologi yang mengatakan pikiran manusia tidak rusak, pikiran manusia masih bisa netral, dan kita melalui bukti alam kita bisa mengenal Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Karena Alkitab mengatakan pikiran kita termasuk bagian yang rusak. Dan itu jelas sekali dikatakan oleh firman Tuhan.